di mana pentingnya kita mempelajari ilmu semacam ini. Dan rata-rata Pak, subhanallah, anehnya itu orang-orang yang suka membidahkan tasawuf itu rata-rata orang yang suka membidahkan sesama muslim, betul gak? Kadang-kadang mengkafirkan. Hatinya tidak terdidik, tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar agama, pengetahuan terbatas, nyalah-nyalahin ulama. Banyak kan Pak sekarang? Nyalah-nyalahin ulama, nyalah-nyalahin kiai, menyangkut hal-hal yang terlihat ganjal. Orang yang terdidik batinnya akan tahu dan sadar diri, saya ini siapa. Itu penting. Sholat itu apalah artinya pada akhirnya kalau seandainya batin kita tidak terdidik. Tasawuf itu datang untuk mendidik batin kita. Ayo, malam ini supaya kita pulang dengan batin yang baru, supaya kita menatap masa depan yang jauh lebih cerah. Mari sama-sama saya mengajak diri saya sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita mengoreksi dan memperhatikan sisi batiniah kita, karena itulah mahal nadzorillah. Disitulah Allah melihat kita. Allah melihat kita, kedudukan kita ditentukan dengan itu. Bapak-bapak, ibu sekalian, pernah dengar ayat Al-Quran yang mengisahkan iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam sajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika kami berkata, bersujudlah kepada Adam, malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis, aba, dia menolak. Bukan cuma menolak Pak, sekarang kita menyaksikan kan orang muslim diperintahkan sholat, nolak untuk sholat, betul nggak? Kita kafirkan nggak? Enggak kan? Ada orang-orang beriman yang disuruh ibadah dia nolak. Macam-macam motifnya. Ada yang karena memang kemalasan, ada yang karena memang belum terdorong, dosa-dosa. Tapi lihat, iblis itu nggak cuma nolak, aba wastakbar, dia nolak sekaligus sombong. Lihat nih, ini penyakit warisan iblis yang oleh para ulama ahli tasawuf itu diwanti-wanti jangan sampai bercokol di hati kita, karena itu berbahaya. Bapak kalau perhatikan tuh ancaman-ancaman di ayat Al-Quran, kebanyakan itu ancaman buat siapa? Buat orang beriman yang bermaksiat, apa orang yang punya kesombongan? Baca aja Quran itu. Ayo kita baca satu-satu. Lihat bagaimana ancaman yang sedemikian keras dan dahsyat dialamatkan kepada orang-orang yang mewarisi sifat iblis itu, sifat sombong. Apa sombong tolak ukurnya? Batrul haq wa ghamtun nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak kebenaran. Ngotot dengan pandangannya, udah dikasih dalil Al-Quran, Sunnah, pendapat ulama, enggak, saya enggak mau. Sombong. Ada akhlak kayak begitu Pak di sebagian saudara-saudara kita. Diluruskan, dikasih dalil, nggak mau. Sombong. Hati-hati. Merasa tahu dirinya itu nggak belajar agama, nyalahin orang-orang alim. Sombong. Waghamtun nas, dan menghina manusia. Nih, lihat medsos, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, lihat itu YouTube itu. Yang mencaci maki, mencela manusia itu cerminan dari kesombongan, bukan kata saya. Itu Nabi Muhammad SAW yang mengatakan demikian. Kalau pengen tahu akhlak iblis yang terwariskan ke dalam diri manusia, lihat dua karakter itu. Dikasih kebenaran menolak, melihat orang lain dengan kacamata yang merendahkan. Batrul haq wa ghamtun nas. Sekarang lihat bagaimana nasib orang-orang yang mewarisi sifat iblis. Dan tasawuf itu datang sebagai ilmu yang mengoreksi dan menyingkirkan akhlak semacam ini dari diri kita. Kalau ibadah, jangan lihat itu sebagai upaya kita. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong dengan ibadah Anda. Anda jangan sombong dengan ilmu Anda. Nanti kita akan bacakan bait-bait dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Karena spirit utama dari ajaran tasawuf itu adalah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.